pada saatnya pada pertemuan hari ini sesuai dengan silabus yang dulu pernah kita sepakati bahwa sekarang adalah kuliah lapangan. Nah, pada kuliah lapangan ini sesuai dengan kesepakatan awal kita akan ada apa observasi ke lapangan mengenai tema-tema kuliah kita. Dan di sini teman-teman memang harus mengerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Ini nanti sebagai salah satu penilaian dalam UAS. Nah, kuliah lapangan dikerjakan selama 2 pekan dan dikumpulkan pada hari UAS. Oke, tak lama-lama mari kita masuk pada Nah, kawan-kawan sekalian, sahabat Aika dimanapun berada, ada empat fungsi yang harus teman-teman kerjakan. Pertama, carilah sosok tokoh muslim yang bergerak di bidang wirausaha atau teknopreneur. Jadi pada tahapan ini teman-teman harus mencari sosok pribadi muslim yang dia bergerak di bidang entrepreneur atau bergerak di bidang teknopreneur, pokoknya punya usaha lah ya, seperti Yusuf Mansur, Pak Agim, ya. Terus pengusaha atau pemilik Mizan Group Bandung, ya pokoknya pribadi muslim yang dia memang bergerak di bidang wirausaha. Nah, teman-teman bisa mencari di browsing di internet, bisa mencari profil di YouTube, atau bisa berkunjung langsung juga ke tempat usahanya, ya terserah ya. Pokoknya cari yang termudah. Nah, pada tahapan ini teman-teman diwajibkan untuk mencari tokoh muslim yang bergerak di bidang wirausaha. Nah, ini ya. Lalu lakukanlah penelitian baik wawancara, studi pustaka ataupun browsing di internet. Nah, tadi sudah Bapak sampaikan. Jadi setelah teman-teman menentukan siapa tokoh yang ingin diwawancarai atau siapa tokoh yang ingin diobservasi, maka lakukanlah wawancara, studi pustaka atau browsing di internet tentang profil dianya kayak gimana sih, dari mulai pendidikan, memulai usaha dan lain-lain. Jadi lebih kepada ini ya, lebih kepada tugas-tugas lapangan seperti ini. Lalu buatlah laporan dari penugasan tersebut ya teman-teman. Buat laporan, format laporannya kayak gimana nanti dijelaskan pada slide berikutnya ya. Nah, dan yang terakhir, kerjakan secara kelompok maksimal 4 orang dalam satu kelompok, karena ini tugas kelompok bukan tugas individu. Tapi sekali lagi semua orang wajib bekerja sama dengan anggota kelompoknya, jangan asal enaknya saja. Nah, bagaimana kalau Bapak nggak tahu ya, teman-teman harus ingat meskipun dosen tidak mengetahui apakah teman-teman bekerja atau tidak, apakah teman-teman bekerja atau tidak, yang jelas Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Jadi usahakan jujur dalam mengerjakan tugasnya ya. Tidak perlu diawasi oleh dosen, cukuplah Allah yang mengawasi pekerjaan Anda semua. Nah, apa sih yang dicari dari muslim tadi, dari tokoh entrepreneur atau tokoh teknopreneur? Apa yang dicari? Ya, hanya ini yang dicari. Pertama, kepribadian ini ya, indikator muslim teknopreneur. Jadi teman-teman menggali makna teknopreneur, teman-teman menggali makna entrepreneur, teman-teman menggali makna kewirausahaan dari tokoh tadi. Pertama, kepribadian. Bagaimana sih kepribadian dia dari memulai usaha, menjalankan usaha, jatuh bangun dalam berusaha, dan gitu ya, dan lain-lain. Jadi kepribadian yang menjadikan spirit dia untuk berwirausaha ini teman-teman harus amati. Yang kedua, aspek keluarga. Ya, keluarganya punya anak berapa, kapan memulai rumah tangga, bagaimana dia membangun relasi dengan keluarganya, hubungan dengan anak, suami, dan seterusnya. Jadi, kenapa sih profil keluarga ini penting? Karena memang miniatur dari kepemimpinan itu adalah keberhasilan dalam memimpin keluarga. Nah, ini kenapa keluarga menjadi salah satu item yang harus diteliti atau diobservasi dalam tugas lapangan ini. Yang ketiga, pendidikan. Dari mulai pendidikan formal atau pendidikan non formal itu harus dicermati oleh teman-teman semua. Harus juga dilihat
bagaimana jenjang pendidikannya, dan eh, apakah dia belajar teknopreneur ini atau kewirausahaan ini dari pendidikan formal atau informal, atau dari jaringan keluarganya atau keturunan atau genetika dari keluarga. Jadi pendidikan ini juga harus diperhatikan. Yang kedua jaringan, yang keempat jaringan. Bagaimana dia memulai wirausaha dengan dengan menghadirkan relasi yang banyak, pengusaha-pengusaha lain diundang dan lain-lain. Ini pokoknya jaringan usahanya dibuka semua oleh teman-teman ya, sedapat-dapatnya di internet, sedapat-dapatnya di YouTube, atau wawancara langsung ke tempatnya. Umpamanya yang ingin membahas profil Agim, ya wawancara ke sana, ke Darut Tauhid, bagaimana Agim membuat jaringan-jaringan bisnisnya. Pokoknya mah tokoh yang dimaksud adalah tokoh yang memiliki wirausaha ya, atau tokoh yang bergerak di bidang wirausaha, ataupun tokoh yang bergerak di bidang teknopreneurship. Nah, ya. Prestasi apa sih prestasi beliau selama memimpin unit usahanya? Laba rugi, terus penghasilan, income pasif, dan seterusnya. Pokoknya semua prestasi yang ini. Yang keenam, kontribusi untuk umat Islamnya kayak gimana sih? Kontribusi dia sebagai seorang muslim ketika sudah sukses di bidang wirausaha, apa sih yang untuk umat Islam, kontribusi yang nyatanya. Nah, ini juga harus dicari ya oleh teman-teman semua, harus juga dicari oleh teman-teman mengenai kontribusinya di bidang wirausaha, dan kontribusi terutama kontribusi terhadap umat Islam dari tokoh tersebut. Yang ketujuh, kepedulian sosial. Berapa sih yang dijakatkan, yang diinfakkan, atau ada nggak nilai-nilai sosial profit yang yang diwujudkan oleh si tokoh tersebut. Nah, gitu ya. Nah, kembali kepada mata kuliah sebelumnya, Bapak sampaikan bahwa kita ada dikotomi ilmu pengetahuan, di mana ilmu ini bergerak secara sekuler. Nah, apakah tokoh tadi setelah mendapatkan keuntungan ingat zakat enggak gitu, ingat sedekah enggak, ingat infak enggak gitu kan? Kalau dia ingat itu semua, berarti dia mensandarkan kewirausahaan ilmunya dia bawah wahyu Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, ini format laporannya. Pertama pendahuluan ya pendahuluan. Ya, kenapa sih Anda mau meneliti tokoh itu gitu? Intinya pendahuluan itu dari mulai latar belakang masalah, terus apa faktor yang begitu dominan, apa faktor yang begitu kuat sehingga mendorong Anda untuk meneliti tokoh tersebut gitu. Itu bab pendahuluan. Jadi kalau Anda memilih Yusuf Mansur kunaun gitu, ya ceritakan kenapa Anda harus suka dengan Yusuf Mansur, dan ini harus diteliti apa kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dari tokoh tersebut kira-kira. Nah, pendahuluan berbicara aspek tadi ya, intinya berbicara ketertarikan Anda untuk meneliti tokoh tersebut. Nah, bab 2 kajian teoretik, ini kajian ini ya, profil tokoh yang diobservasi ya, menceritakan sekilas ya, kayak Yusuf Mansur bla 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 kan, dari kecil sampai usahanya maju. Lalu Anda cari konsep teknopreneur atau konsep wirausaha. Ingat ya, setiap pencarian baik itu di Google Scholar atau di manapun menyertai dengan daftar pustaka ya dan kutipannya. Jangan asal copy paste di internet, tapi harus ada kutipan-kutipan dari internet, dari apa yang kita kutip. Nah, di sini lalu perbedaan wirausaha dalam ilmu ekonomi dan Islam sudah Bapak jelaskan ya tentang dikotomi ilmu pengetahuan, dan di sini Anda menerapkan bagaimana konsep wirausaha dalam ilmu ekonomi, bagaimana konsep wirausaha dalam Islam juga sama-sama dijelaskan. Nah, sama-sama dijelaskan di sini. Ini di dalam C. Yang kedua, apa sih Islamic Technopreneur? Ingat ya, pertemuan lalu Bapak sudah bahas Islamic Technopreneur secara garis besarnya di slide di YouTube juga ada, di YouTube Kuliah Aika. Nah, di PowerPoint tersebut sudah ada batasan-batasan Islamic Technopreneur. Anda tinggal mengurai dalam bahasa yang lain. Jadi bisa browsing lagi ya data-datanya. Jadi ini laporan akhirnya bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teoretik yang dibahas profil, makna technopreneur, perbedaan wirausaha dalam ilmu ekonomi dan Islam. Yang kedua, Islamic Technopreneur itu kayak gimana gitu ya. Apa sih Islamic Technopreneur itu? Nih. Nah, ini pembahasan yang ingin Bapak bahas. Jadi pembahasannya itu sama ya.
bab 3-nya membahas kepribadian si tokoh tersebut, membahas keluarga si tokoh tersebut, membahas jenjang pendidikan formal dan non formal si tokoh tersebut, jaringan prestasi, kontribusi, kepedulian sosial dan lain-lain. Nah, ini ya. Ini yang yang terpenting, ini juga sama dilihat oleh kawan-kawan. Lalu bab 4 penutup, ya biasa penutup ya, seperti biasa, kesimpulan, dan terakhir daftar pustaka. Oke kawan-kawan, itu saja yang ingin Bapak sampaikan dalam kuliah penutup ini. Kerjakanlah selama 2 pekan dan dikumpulkan pada saat UAS. Tidak ada yang telat, dikumpulkan di Google Classroom. Nanti Bapak buatkan akun Google Classroom-nya, kalian tinggal mengumpulkan di situ saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.